hurmati Sayyidina Muhammad dan wasyirata wa qarina wa sallallahu darajat aliyah karubi'ah wa basuhuma maqoma maqudala liwa'amda inna khalatu biwuliyah birahmatika. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil 'adli wal ihsan, alladzi nahana 'an fil munkarati wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul azizul alim. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'utsu bi asyrafil adyan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ulil fadli wal irfan. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah wa'lamu shalihan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a fa inna masirakum ila Allahi fil akhirah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Qala aidan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Qum fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulun nabil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Nur Sa'adah yang mudah-mudahan Allah muliakan. Melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada pribadi khatib umumnya hadirin jamaah. Marilah kita bersama-sama meningkatkan kadar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan setiap perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan demikian, apabila kita melakukan itu semua, insyaallah kita selamat di dunia wal akhirah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah. Allah telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan yang sangat banyak sekali. Dimulai dari kita berada dari rahim ibu kita hingga saat ini kita di usia sekarang. Dalam surah An-Nahl ayat 18 Allah menyebutkan, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurun rahim." Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi barusan dibacakan seringkali kita dengar, seringkali kita baca. Hampir-hampir terasa hambar, tidak lagi bergetar di hati kita. Namun pernahkah kita mencoba merenungkan nikmat-nikmat Allah yang telah kita kecap, udara yang kita hisap tanpa dipungut biaya sepeser pun? Tengoklah mereka yang terbaring di rumah sakit, yang bernapas dengan selang dari tabung oksigen. Rumah sakit tentu tidak memberikan itu cuma-cuma kepada mereka itu. Lihatlah organ tubuh kita, mulai kita bekerja dari dengan dinamis saling bersinergi organ-organ tubuh yang ada di dalam kita. Tidak lain semua itu adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita dan dianugerahkan kepada hamba-hambanya. Maka dari itu segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan itu semua, sedemikian banyak kenikmatan itu. Marilah kita bersyukur kepadanya. Allah hendak mengajarkan kepada kita bagaimana semestinya seorang menyeimbangkan kehidupan dunia dan di akhiratnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan dunia. Dari sini Allah Subhanahu wa taala mengibaratkan kepada kita agar kita di dalam mengarungi kehidupan dunia ini supaya seimbang antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kita bekerja di dunia ini
seolah-olah kita untuk bekal kehidupan nanti di akhirat. Kita mencari nafkah, kita bekerja untuk keluarga kita. Namun di sisi lain kita juga untuk berbekal banyak sebanyak mungkin untuk kehidupan kita di akhirat. Oleh karenanya, hendaklah seorang menjalani kehidupan di dunia ini adalah dengan mengejar akhirat mereka. Mengapa? Karena akhirat itu adalah negeri yang abadi, negeri yang kekal, negeri yang manusia akan kembali kepadanya. Manid dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usduahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Tidaklah kehidupan dunia ini apabila dibandingkan dengan kehidupan akhirat kecuali seperti seorang yang mencelupkan jarinya di lautan yang luas, kemudian dia lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya. Demikian perumpamaan kehidupan dunia, sedangkan sisa air lautan yang luas tersebut adalah perumpamaan kehidupan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekarang perkembangan COVID-19 sekarang ini akhir-akhir ini sudah mengalami penurunan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala betul-betul menghilangkan wabah corona ini sehingga kehidupan kita bisa berjalan kembali normal, dan kehidupan terutama kegiatan-kegiatan keagamaan kita bisa berjalan dengan optimal. Dan itu adalah salah satu anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan merasakan nikmat apabila kehidupan dunia mereka persiapan amal-amal solih untuk menjemput akhirat. Dan sebaliknya, kesengsaraan yang tiada ujungnya apabila mereka manusia habiskan dunia ini, mereka dengan berleha-leha, dengan berfoya-foya, dengan berhura-hura. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan perbandingan masa waktu antara dunia dan di akhirat. Wa inna yauman 'inda rabbaka alfi sanatin mimma ta'udun. Sesungguhnya satu hari di sisi Rabbmu kalian adalah seperti 1000 tahun dalam perhitungan kalian. Bayangkan hadirin jamaah, renungkan betapa sedikitnya, betapa pendeknya usia kita di dunia ini. Lihat orang-orang di sekeliling kita yang sudah dipanggil satu persatu oleh Allah. Lihatlah saudara-saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang kemarin sore masih ngobrol dengan kita, yang minggu lalu masih bertemu dengan kita, hari ini sudah tidak kita berjumpa dengan mereka. Lalu apakah kita akan korbankan kesenangan dunia yang fana ini dengan penderitaan yang tidak ada habisnya nanti di kehidupan akhirat? Orang yang berakal tentu mereka akan memilih kehidupan akhirat, sebab dengan kehidupan akhirat itulah mereka akan selamat dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah menyebutkan, Inna Allah ta'ala yaqul, Ya bani Adam tafarragh li ibadati amla'u sadrak ghinan wa asuddu faqra wa illa taf'al mala'tu yadaika syugran wa lam asudda faqra. Sesungguhnya Allah berkata, wahai anak Adam, andai kata waktu luang kalian digunakan untuk beribadah kepadaku, pasti aku akan memenuhi dada hati kalian dengan kekayaan, dan aku akan menutupi segala kebutuhan kalian. Tetapi sebaliknya, aku akan membuat dua tangan kanan kiri kalian sibuk dengan pekerjaan dunia, dan aku tidak akan menutupi kebutuhan kalian. Itu artinya kita banting tulang, kita bekerja dari pagi, siang, sore, bahkan malam. Jangan sampai melupakan hakikat kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Karena kita hidup di dunia ini bagaikan orang asing, bagaikan orang mengembara. Bila kita berada di waktu sore, maka jangan menanti di waktu pagi. Dan jika kita berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan, wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Pergunakanlah waktu sehatmu untuk masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk bekal mati. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tengoklah berapa umur kita sekarang ini. Bagi seorang yang telah berumur di atas 40 tahun, di atas 50 tahun, bahkan apalagi di atas 60 tahun, sudah waktunya kita itu untuk memperbanyak amal-amal soleh.
Janganlah kita berleha-leha, janganlah kita bersenang-senang, janganlah kita menunda-nunda waktu untuk bekal akhirat. Di dalam sebuah hadis, di dalam sebuah kitab Sabilul Iddikar wal I'tibar, Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad menyebutkan, jika seseorang yang telah berusia di atas 40 tahun, kebaikannya belum dapat mengalahkan keburukannya, artinya dia masih berleha-leha, masih bermalas-malasan ibadah kepada Allah, masih mementingkan kehidupan dunia, maka itu syaitan akan mengusap wajahnya setiap hari seraya berkata, wahadal wajhi walaysa tuba, inilah wajah-wajah orang yang tidak beruntung, wahakadha dakhulan nar, maka hendaklah ia siap-siap menempati api neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita, seseorang yang telah berusia 60 tahun hingga 70 tahun, periode masa tersebut adalah masa pertempuran dengan kematiannya. Hasadu ummati baina sittina wa sib'in, masa untuk menuai hasil perjuangan umatku itu di antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kita lihat usia Rasulullah SAW. Ketika itu Rasulullah SAW berusia 63 tahun meninggal dunia. Demikian pula Khalifah Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib semuanya meninggal dalam usia 60 tahun. Khalifah Utsman diberi umur yang panjang sampai 80 tahun. Imam Ghazali diberi kematian umur 55 tahun. Demikian pula Imam Al-Qutub Asy-Syarif Abdullah bin Abu Bakar Al-Aidrus Al-Balawi itu meninggal di usia 54 tahun. Imam Nawawi berusia kurang lebih dari 50 tahun. Umar bin Abdul Aziz meninggal sebelum usia 40 tahun. Artinya apa? Usia umatnya Nabi Muhammad pendek-pendek. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka janganlah mengira bahwa kita akan berumur panjang. Kita bisa lihat betapa rapuhnya diri kita ini. Dahulu kita masih anak-anak, sekarang sudah beranjak remaja, dewasa, bahkan sudah berkeluarga dan punya banyak anak, banyak cucu. Dahulu rambut kita hitam pekat, sekarang mulai beruban, kulit juga mulai keriput. Dulu mungkin kalau kita berjalan beratus-ratus meter masih kuat, sekarang berjalan sekian meter saja sudah tergopoh-gopoh. Dulu badan kita kuat dan sehat, mulai sekarang muncul satu persatu di badan kita, ada yang dirasa muncul penyakit ini, muncul penyakit itu. Mungkin dulu akal sehat kita masih prima, sekarang sudah mulai sering lupa, mulai sering pikun. Jika sudah demikian keadaannya, bagaimana nasib kita? Bagaimana dengan amalan-amalan kita? Mungkin kalau kita lebih-lebih dari sekarang ini, yang namanya maut, yang namanya kematian itu tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal waktu pagi, sore, siang, bahkan malam. Baik tidak kenal sehat maupun sakit, itu semuanya kedatangannya mendadak dari Allah Subhanahu wa taala. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sesungguhnya kematian yang kami lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang telah mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Semoga hadirin, dengan sisa umur kita di dunia ini, Allah menjadikan kita sebagai orang yang tidak tertipu dengan dunia, orang yang selalu dijaga hatinya untuk selalu beramal soleh, orang yang ketika melakukan kesalahan dan dosa langsung minta ampunan kepada Allah, bisa menjaga diri dan keluarga kita dari pedihnya api neraka. Dan dengan taat kepada Allah, sholatnya dijaga, Al-Qur'annya dibaca dan diamalkan, menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, dan kita tidak lepas untuk selalu bersolat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan menjaga diri kita dari pengaruh kemilaunya dunia yang fana ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullah waf'alul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fa'ajibullah ibadallah ila ma da'akum wa sallu wa sallimu 'ala man bihillahu hadakum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'ina wa tabi'in tabi'in wardu anna ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur man nasruddin wahdhul man khadala al muslimin waj'al baldata Indonesia hadhi baldatan thayyibah tahri fiha ahkamuka wa sunnatu rasulik ya hayyu ya qayyum ya ilahana wa ilaha kulli syai'in hadha haluna la yakhfa 'alaik. Allahumma idfa' 'anna al-ghala wal bala' wal waba wal fasha wal munkar was-suyuq wal mukhtalifata wasyada'id wal mihan ma zuharna wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimin 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udhkurullaha al-'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalam.